Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita diberi kesempatan nanti di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat dan memberi syafaat, dan itu tidak ditemukan di umat yang lain. Jadi salah satu keuntungan kita ketika kita kemudian diberikan oleh Allah hidayah untuk menjadi bagian dari umat Rasulullah, itu adalah kita diberi kesempatan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat dan juga memberi syafaat. Ya, dapat dua. Kalau posisi kita, katakanlah kita sebagai seorang anak, maka kelak kita di hari kiamat kalau kemudian Allah mentakdirkan kita untuk lebih dulu masuk surga dibanding kedua orang tua kita, maka kita punya kesempatan untuk memberikan syafaat pada kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, anak itu nanti ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, pertama kali orang yang dia akan cari adalah orang tuanya. Pertama kali orang yang akan dia cari adalah kedua orang tuanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada sebagian orang tua nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan oleh Allah kemuliaan yang luar biasa. Tiba-tiba kemudian dia protes pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa protes? Karena dia merasa tidak layak untuk mendapatkan kehormatan itu. Maka dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, apa yang sudah saya lakukan selama di dunia sehingga engkau memberikan aku kehormatan, kemuliaan yang begitu besar?" Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat pencatat amal baik itu untuk kemudian membuka rekod amal baiknya selama berada di dunia. Ketika dibuka, betapa terkejutnya dia ketika dia mendapati ada banyak istighfar, ada banyak bacaan Quran, ada banyak sedekah yang sebenarnya dia dalam benak dia, dalam ingatan dia tidak pernah melakukan itu. Kalaupun melakukan tidak sebanyak itu. Maka dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, aku tidak melakukan sebanyak yang tertera dalam catatan ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu semua terjadi bistighfari waladikumah, karena istighfar anak-anakmu, karena bacaan Quran anak-anakmu. Maka anak-anak kita, kalau kita sudah punya anak, atau sekarang kita posisi sebagai seorang anak, kelak kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita masuk surga, kita punya kesempatan untuk memberikan syafaat pada kedua orang tua kita. Sebaliknya, kalau kita sebagai orang tua dan Allah takdirkan kemudian kita masuk duluan dibandingkan anak kita, katakanlah, maka kita juga punya kesempatan untuk memberikan syafaat pada anak kita. Walladzina amanu wattaba'athum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min syai'. Orang yang beriman kemudian keimanannya itu diikuti oleh anak-anaknya, anak turunnya, maka kelak Allah akan pertemukan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai seorang sahabat nih, ya, kita sering ngumpul, bertaklim bareng, berhalaqah bareng, melakukan amal salih bareng, berkegiatan amal sosial bareng gitu. Itu nanti di hari kiamat juga kita saling memberikan syafaat. Ya, saling memberikan syafaat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, nanti kalau kemudian saudara kita ditakdirkan atau kita oleh Allah ditakdirkan masuk surganya duluan, itu kemudian kita akan saling mencari. Mana si fulan yang dulu bareng saya dan lain sebagainya. Hadis ini masyhur sekali. Bahkan kalau kita nggak ketemu, kita akan minta sama Allah, "Ya Rabb, tolong pertemukan saya dengan si fulan." Bahkan kita sampai nanya pada malaikat-malaikat, "Di mana teman saya si fulan?"
Kata malaikat, dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dan disatukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita diijabah oleh Allah, kita memberikan syafaat pada dia, dia kemudian ditarik ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, selain dapat memberikan syafaat, diberi syafaat, kita juga kelak oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasul ketika Aisyah di usia belianya, mungkin usia belasan, usia 11-12 tahun. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah betul kelak di hari kiamat itu ketika manusia berada di padang mahsyar, saat matahari berada di atas kepalanya itu, semua manusia akan telanjang? Itu kemudian Rasul menjawab dengan jawaban yang sederhana. Beliau mengatakan betul. Kata Aisyah, waktu itu kan anaknya masih belia, Pak. Aisyah mengatakan, apakah di antara mereka tidak saling malu ya Rasulullah? Aisyah menganggap bahwa itu sama dengan kondisi kita di dunia. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, di masa itu tidak sempat kita saling malu. Tidak sempat kita memperhatikan si fulana dan lain sebagainya. Tidak sempat kita toleh kanan memperhatikan bagaimana orang. Tidak sempat. Allah kan mengatakan di dalam surah Abasa, fa idza ja'atis sakhah, kalau hari mencekam itu sudah datang, yauma yafirul mar'u min akhi, engkau akan dapati seseorang itu akan lari dari saudaranya. Ya, ini kondisi ketika mahsyar, Pak, bukan ketika di dalam surga. Kalau di dalam surga kita akan saling mencari, tapi ketika mahsyar, ketika kita dikumpulkan, matahari persis ada di atas kepala kita itu, kita akan saling lari, saling tidak empati, saling egois. Yauma yafirul mar'u min akhi, kata Allah. Engkau akan lihat di mana seseorang akan lari dari saudaranya. Saudara plek, Pak, moh dia enggak mau. Wa ummihi wa abih, dia juga akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih, dia juga akan lari dari sahabat-sahabatnya dan anak-anaknya. Sekali lagi saya sampaikan, ini kondisi ketika kita berada di mahsyar, bukan ketika berada di surga. Kalau di surga kita akan saling mencari, tapi kalau di mahsyar kita akan saling lari, enggak mau. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu semuanya sibuk mikirin dirinya sendiri. Saya selamat enggak? Saya selamat enggak? Dia hanya bertanya begitu kepada dirinya. Enggak sempat memperhatikan si fulan, kanan, toleh kiri. Walaupun waktu itu semuanya pada telanjang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Rasul itu akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat ketika kita di yaumil hisab, saat kita dihisab, saat kita menyeberangi sirat. Bahkan saat kita ada di neraka pun, katakanlah sebagian umatnya kemudian ada di neraka, Rasul akan pasang badan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Rasul itu mengatakan, ana atibabal jannah yaumal qiyamah, aku kelak adalah orang yang pertama kali menghampiri atau mendekati pintu neraka. Fa astaftihu, kata Rasul, lalu aku akan membukanya, mengetuknya. Jadi Rasul itu adalah manusia pertama yang kelak akan mengetuk pintu surga dan memasukinya. Tapi kebayang enggak, Pak? Rasul itu pertama kali masuk surga, tapi Rasul tidak bisa menikmati itu sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu adalah harapan bagi semesta. Bahkan semesta ini hadir itu juga karena wasilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi lentera. Saya sampaikan, itu menjadi lentera yang dinanti-nantikan
Setelah sekian lama semesta ini gelap karena hampir 5 abad lamanya tidak ada risalah. Kalau kita menghitung dari Nabiullah Isa alaihi salam wafat sampai lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul kemudian diutus menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kurang lebih hampir 450-an lebih, hampir 5 abad namanya. Itu semesta gelap, Pak. Bumi ini luar biasa bobrok, rusak dan lain sebagainya. Maka ketika Rasul datang, Rasul lahir, itu semesta menjadi terang karena lentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul itu menurut para ahli sirah, Rasul itu menjadi aliran air yang menghilangkan dahaga bumi. Setelah sekian lama bumi ini kosong dari risalah. Bahkan para ahli sirah mengatakan saking dari lamanya kosong dari risalah itu, kok bahasa kita apa ya? Jadi tidak ada nabi sejak Nabiullah Isa alaihissalam meninggal wafat itu sampai Rasul lahir itu belum ada nabi. Maka ketika Rasul lahir, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian Rasul dapat risalah. Itu luar biasa. Itu bahasa para ahli sirah, semesta ini sebenarnya sedang dahaga. Ketika Rasul lahir, itu semesta bumi ini dia mendapatkan air untuk minum. Bahkan sebagian ahli sirah mengatakan bahwa saking dari bobroknya zaman itu, yang kita sebut dengan zaman jahiliyah itu, hampir-hampir agama tauhid itu punah, Pak. Punah, hampir-hampir. Saking dari bobroknya masa itu. Nah, kita akan belajar betapa masa itu betul-betul jahiliyah. Bahkan saat itu sulit sekali menemukan orang-orang yang kemudian dia berada pada agama yang lurus. Hanya 1-2 orang yang kita kenal dengan Waraqah bin Nufail, kemudian Salman Al-Farisi. Kalau dihitung tuh ada 4-6 orang yang betul-betul berada pada millah Ibrahim alaihissalam, mengikuti agama tauhid. Selebihnya semuanya berada pada jahiliyah. Hampir seluruh aspek semuanya jahiliyah. Saya coba petakan ya. Dari aspek akidah, zaman itu jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang termulia sekalipun yaitu Ka'bah, ada sekitar 360 berhala yang mejeng di situ jemaah ini rahmati Allah. Ya, mereka menyembahnya, mereka berkorban untuk berhala, mereka kemudian memberikan sesajennya untuk berhala. Maka ada yang unik ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ketika Rasul selesai salat subuh, itu tiba-tiba Rasul kemudian berbalik sebagaimana biasa. Kita kan kalau selesai salat subuh, imam itu kemudian ngadep kepada makmum. Itu Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, ayo siapa di antara kalian yang mau menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya saat berada di masa jahiliyah. Itu kan udah di Madinah kan, udah hijrah, udah masuk Islam, sudah bangga dengan agama Islam. Itu Rasul kemudian memberikan kesempatan untuk siapa di antara kalian yang mau bercerita tentang bagaimana dulu ketika kalian berada di jahiliyah sebelum adanya risalah. Tiba-tiba ada satu orang jemaah ini rahmati Allah, dia kemudian ngacungkan tangannya dan mengatakan, ya Rasulullah, dari sekian banyak orang ini yang pernah hidup di zaman itu, zaman jahiliyah itu, akulah orang yang paling bisa mendapatkan manfaat dari berhala. Dia bilang begitu. Akulah orang yang paling bisa mendapatkan, paling banyak mendapatkan manfaat dari berhala. Itu semua kaget. Bagaimana dia di masa yang sudah tahu tentang Islam, dapat hidayah, dia tiba-tiba mengatakan bahwa akulah orang yang paling banyak mendapatkan manfaat dari berhala. Lihat, dia kemudian mengatakan begini, ya Rasul, dulu aku membuat berhala itu dari gandum. Aku kemudian membentuknya seperti patung berhala yang layak untuk disembah. Dan setiap hari aku menyembahnya. Aku juga berkorban untuknya. Dan aku meminta kepadanya ketika aku membutuhkan, aku punya hajat.
Tapi ketika aku lapar ya Rasulullah, aku potong tangannya, aku makan. Aku potong telinganya, aku makan. Aku potong hidungnya, aku makan. Aku potong kakinya, aku makan, sampai seluruhnya habis. Dia mengatakan begitu. Maka akulah yang paling banyak mendapatkan manfaat dari berhala yang aku buat sendiri. Jadi dia yang membuatnya, dia yang membahnya, dia yang memakannya. Itu serentak satu majelis itu tertawa semua. Ketawa kenapa? Karena betapa bodohnya waktu itu. Kebayang enggak, mereka yang membuat, mereka yang menyembah, mereka yang memakan dan menghabisinya sendiri. Dan mereka menyebut itu sebagai Tuhan. Maka itu satu majelis semuanya ketawa. Dan sesekali kemudian Rasul mengingatkan betapa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dipindahkan, diberikan hidayah dari agama yang penuh dengan kejahilian itu kepada agama yang penuh dengan kebenaran. Jadi di kondisi jahiliyah itu, akidah itu luar biasa. Bobrok sekali. Bahasa kita bobrok sekali. Mereka menyembah, mereka membuat Tuhan, menyembahnya, kemudian memakan dan menghabiskannya. Itu di akidah. Kita lihat di adab dan akhlak. Orang-orang jahiliyah itu, mereka itu memiliki ukuran. Kemuliaan itu terletak pada apa, Pak? Pada harta. Yang kaya mulia, yang miskin dia hanya akan menjadi budak. Ya. Maka kalau kita paham bagaimana kisah Rasul ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah di tahun ke-10 yang kita tahu dengan tahun duka cita, di mana Rasul kehilangan siapa? Pamannya Abu Thalib dan juga Khadijah, istri tercintanya. Itu kan kemudian Rasul kehilangan perlindungan dari Abu Thalib, karena Abu Thalib adalah orang yang paling banyak melindungi dan berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian Rasul lakukan setelah meninggalnya kedua orang yang dicintai ini? Rasul kemudian pergi ke Taif. Ya, kita tahu Rasul pergi ke Taif. Dalam rangka apa? Satu, untuk mendapatkan perlindungan dari orang Taif. Yang kedua, sebenarnya Rasul itu menawarkan pertama kali tempat hijrahnya ke Taif, bukan ke Madinah. Jadi ke Taif dulu. Tapi Taif ternyata kita tahu bahwa ketika Rasul masuk ke Taif itu Rasul menemui beberapa pemuka dari Bani Thaqif. Dan Rasul menawarkan Islam kepada mereka, mengajak mereka masuk Islam, termasuk juga menawarkan bahwa Taif akan menjadi tempat hijrahnya kaum muslimin. Tapi ketiga-tiganya menolak dengan penolakan yang luar biasa, luar biasa menyedihkan, jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan salah satu dari ketiganya yang menolak itu, ada satu yang kemudian mengucapkan kalimat yang betul-betul membuat Rasul sakit. Bahasa kita itu sakit hati lah. Apa kata salah satu pemuka Bani Thaqif ini? Dia mengatakan begini, Muhammad, dia tidak panggil Rasulullah, Muhammad kata dia, seandainya toh memang ada utusan yang diutus oleh Allah untuk kemudian mengajari umat ke dalam agama yang benar, mestinya bukan kamu. Mestinya bukan kamu. Kalau toh memang ada utusan, mestinya bukan kamu. Kenapa bukan kamu? Karena kamu sama sekali tidak masuk kualifikasi orang yang layak dijadikan utusan. Kamu orang miskin, anak yatim. Itu Pak. Jadi bagi dia itu urusan kemuliaan itu bukan urusan ketakwaan, tapi lebih pada urusan harta. Dia menyebutkan yang layak menjadi utusan itu sebenarnya ada dua orang. Satu siapa? Walid bin Mughirah. Satunya ini orang Taif, saya lupa namanya. Yang paling saya ingat ada Walid bin Mughirah. Yang paling layak itu jadi utusan mestinya dia. Loh, antum tahu enggak bagaimana Walid bin Mughirah? Dia itu orang kayanya Quraisy dari Bani Makhzum, luar biasa kaya. Kita tahu kuda itu kan termasuk sesuatu yang mahal di masa itu, mahal sekali.
Dan juga kita tahu di Badar itu ketika pertama kali perang antara Quraisy, kafir Quraisy dengan apa? Dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu Rasul hanya punya 2 kuda dari Madinah. Sementara kaum kafir Quraisy punya berapa? Punya 70. 30 dari 70 itu dari siapa? Walid bin Mughirah. Dia punya ribuan gram, bahkan puluhan kilo emas. Bahkan ada yang mengatakan tanahnya itu dari perbatasan kota Mekah itu sampai menjelang masuknya kota Taif, tanahnya. Maka dia mengatakan bahwa yang layak itu sebenarnya untuk jadi utusan itu bukan kamu Muhammad, tapi Walid bin Mughirah. Kamu tidak layak. Itu cuma yang dirahmati Allah. Itu betapa bobroknya itu jahiliyah masa itu. Seluruhnya diukur dengan harta. Seluruhnya diukur dengan harta. Kalau dia kaya, dia bakalan sentosa, dia bakalan makmur. Dia punya apa saja, dia bisa melakukan apa saja. Termasuk juga di masa itu kita akan mendapati betapa khamr, minuman keras itu merupakan tren. Dan minuman keras itu ukuran kekayaan seseorang. Maka kita tahu bahwa kaum muslimin saja yang masuk Islam itu sampai hijrah ke Madinah masih minum. Kan khamr itu diharamkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu kan ketika tahun kedua kalau tidak salah dari hijrah. Artinya sebelum tahun itu kaum muslimin masih khamr, masih ada yang menenggak khamr. Bahkan Hamzah, yang saya tahu Hamzah bin Abdul Muthalib itu walaupun sudah beliau perang Badar menang dan masuk di perang Uhud, itu beliau masih sempat dalam sebuah riwayat masih minum khamr. Waktu itu belum diharamkan ya, waktu itu. Artinya khamr itu di masa jahiliyah itu tren. Orang kalau minum itu dia betul-betul percaya dirinya jadi bertambah. Mirip-mirip enggak dengan kita hari ini, Pak? Mirip-mirip. Percaya dirinya jadi bertambah. Bahkan kalau kemudian mereka melakukan perjalanan safar iktisadi atau perjalanan bisnis ke Yaman atau kemana gitu, kemudian mereka dapatkan keuntungan yang luar biasa, itu salah satu merayakannya adalah dengan khamr. Baru kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, itu baru kemudian kaum muslimin itu selesai dari khamr. Tapi peradaban ini sudah berjalan sangat lama sekali, sangat lama. Maka adab dan akhlak waktu itu betul-betul luar biasa bobrok. Belum lagi ekonomi. Di masa jahiliyah itu ekonominya serba ribawi. Yang paling menarik itu kalau kita membahas tentang bagaimana tatanan sosial di masa itu. Para pakar sirah itu memberikan 4 istilah di dalam sirah itu tentang pernikahan-pernikahan yang pernah terjadi di masa jahiliyah. Coba nanti kalau kita bahas ini, coba kita lihat bagaimana realita kita hari ini, apakah masuk gitu. Yang pertama ada istilah pernikahan namanya pernikahan al-wiladah. Wiladah itu ada seorang ikhwan mendatangi walinya seorang akhwat, dia meminta untuk dinikahkan dengan akhwatnya, dengan anaknya, dengan putrinya. Persis dengan apa yang kita lakukan hari ini. Tapi ada juga namanya pernikahan al-istibda. Al-istibda itu ada seorang suami istri yang sudah menikah. Kemudian suaminya itu karena dia pingin anak yang lahir dari istrinya adalah dari keturunan orang terpandang. Karena kita tahu sebagaimana saya jelaskan tadi, al-karam, kemuliaan itu ada pada orang yang punya harta. Maka ketika dia menikah dengan orang yang kemudian miskin atau orang yang biasa-biasa saja, ini ada seorang suami yang kemudian nyuruh istrinya untuk kemudian berkumpul dengan seorang laki-laki yang terpandang. Mereka melakukan hubungan suami istri, lalu kemudian itu disuruh sama suaminya. Lalu kemudian sang istri pulang ke rumah suaminya.
sama sang suami tidak dikumpuli sampai dia betul-betul hamil. Yang dia inginkan adalah dia menginginkan keturunan yang nanti lahir dari rahim seorang istrinya adalah keturunan dari keluarga terpandang. Itu namanya nikah istibda, pernikahan istibda. Ada enggak hari ini kita? Gak ada ya? Gak ada ya. Yang ketiga, ar-rahad namanya, pernikahan ar-rahad. Itu ada seorang perempuan yang kemudian dikumpuli oleh 7 sampai 9 laki-laki. Di mana kemudian setelah perempuan ini hamil dan melahirkan, itu kemudian dia berhak memilih siapa ayah dari anak ini, tanpa ada penolakan dari siapapun tadi yang laki-laki yang mengumpulinya. Itu ar-rahad. Yang paling parah itu ar-rayah. Ar-rayah itu artinya apa? Bendera kan? Bendera. Jadi ada seorang perempuan yang kemudian sudah waktunya dia menikah. Dia kemudian menancapkan depan rumahnya ar-rayah. Apa? Bendera. Sebagai tanda bahwa dia sudah siap untuk dinikahi dan dikumpuli. Maka siapa saja boleh masuk ke rumahnya asal dia serp. Dan dia berhak untuk berkumpul dengannya. Nanti kalau sudah kemudian dia hamil, melahirkan, dia akan menunjuk seseorang yang siapa layak untuk kemudian menjadi ayahnya, tergantung keinginan dari perempuan. Ini tatanan yang betul-betul sangat rusak, jemaah yang dirahmati Allah. Rusak sekali. Masa itu? Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, itu alam ini, bumi ini, semesta ini betul-betul merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bukan hanya orang yang paham waktu itu, seluruh alam ini merasakan kebahagiaan. Termasuk kita hari ini. Kita itu sangat bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang enggak dengan keadaan yang serba bobrok begini, bagaimana Rasul menatanya itu? Itu pembahasan panjang sekali. Bagaimana Rasul menata di mana kemudian Rasul berada atau bergumul dengan keadaan yang betul-betul bobrok dan rusak. Ini kan kalau kemudian kita petakan, kita akan mendapati waktu bahkan ratusan tahun sebenarnya untuk kemudian bisa merubah peradaban yang sudah rusak seperti itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul merubahnya tidak kurang dari 23 tahun. 23 tahun Rasul merubah itu. Kita bisa lihat datanya ketika Fathu Makkah. Saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian Rasul menghancurkan seluruh berhala yang ada di dekat Ka'bah. Itu pasukan kaum muslimin sudah di angka 10.000. Ada ndak orang sekarang yang kemudian dalam waktu 23 tahun dia bisa mengislamkan 23.000? Susah. Kita aja hidup sampai hari ini, saya di umur 29 begini belum mengislamkan satu orang pun. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu mengubah seluruh tatanan itu. Bahkan kalau kita mengetahui sirah itu, dalam sirah itu dikatakan bahwa wilayah Arab itu yang kita sebut dengan Jazirah Arab itu kan kanan kirinya adalah imperium besar dulu antara Persia dan Romawi kan, antara Persia dan Romawi. Yang menarik adalah kenapa Persia dan Romawi itu sama sekali tidak punya ketertarikan untuk kemudian mencaplok wilayah Jazirah Arab itu. Padahal mereka itu menjajah sampai keluar, luar biasa besar. Peradaban mereka peradaban besar. Tapi mereka sama sekali tidak tertarik dengan wilayah di tetangganya sendiri, yaitu Jazirah Arab itu. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh pakar sirah itu adalah dua. Yang pertama, karena wilayahnya tandus. Bahasa kita apa ya Pak? Tandus itu kan mau ditanami apa saja kadang enggak tumbuh. Jadi enggak profit. Tandus.
Jadi tidak menarik sama sekali. Kan tandus. Yang kedua, jahiliyah. Peradabannya peradaban jahiliyah, dan mereka senantiasa, bahasa kita itu, bertikai, bertengkar. Bagaimana Aus dan Khazraj dan lain sebagainya. Peradaban mereka peradaban keras lah. Jadi imperium besar ini antara Persia dan Romawi ini sama sekali tidak tertarik untuk kemudian berekspansi ke wilayah Jazirah Arab, tidak tertarik. Tapi lihat, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diutus oleh Allah menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan risalah dalam waktu 23 tahun, itu dirubah keadaannya. Bahkan ketika Khalifah Umar ibn Khattab itu memimpin, itu wilayah kekuasaan kaum muslimin itu sudah hampir setengah dari bumi ini. Persia Romawi itu malah sudah menjadi bagian dari kaum muslimin. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengherankan kalau kemudian orang kafir pun yang kemarin kita tahu tentang 100 orang paling berpengaruh, buku yang menceritakan 100 orang paling berpengaruh di dunia ini menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang pertama yang paling berpengaruh. Ya. Karena dalam 23 tahun Rasul mampu mengubah tatanan jahiliyah itu menjadi tatanan yang betul-betul berada pada garis kebenaran yang luar biasa. Maka terakhir saya ingat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab, kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat itu, bahwa ada seorang sahabat berkisah ketika dia melakukan safar dengan Rasul, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab nomaden loh Pak, Arab yang kemudian berpindah-pindah, Arab yang tradisional bahasa kita, itu kemudian datang mendekati Rasul sambil kemudian dia memanggil Rasul dengan suara yang sangat keras sekali. Dia mengatakan, Muhammad, kata dia. Kata Rasul, ya, kenapa? Dia mengatakan begini, saya mencintai kaum saya. Jadi saya mencintai kaum saya, tapi saya tidak pernah berjumpa dengan kaum saya. Ibaratnya dia mencintai generasinya, generasi sebelumnya, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan generasi sebelumnya. Apakah saya akan bersama mereka? Rasul menjawab dengan kalimat yang sederhana dan ini masyhur di tengah-tengah kita. Rasul mengatakan, al-mar'u ma'aman ahibbah atau ahabbah. Manusia itu, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Kita, teman-teman sekalian, kita ini kan orang yang sama sekali tidak pernah berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak pernah kemudian duduk bersama Rasul sebagaimana sahabat-sahabat terbaik duduk bersama Rasul. Kita juga tidak pernah bertaklim bersama Rasul. Tapi kita pengen juga nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu kata kuncinya adalah al-mar'u ma'aman hibbah. Manusia itu, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Urusan cinta ini kan bukan urusan jarak sebenarnya, bukan juga urusan seberapa inten kita berkumpul sebenarnya. Tapi urusan cinta itu kan urusan apa yang ada di dalam hati. Oke lah, kita tidak pernah ngumpul sama Rasul, kita tidak pernah taklim sama Rasul, kita tidak pernah melihat bagaimana wajah Rasul. Tapi urusan hati cinta itu kan tidak bisa kemudian kita bohongi. Maka Rasul pernah suatu hari ketika bersama para sahabat itu, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ada seorang hamba Allah yang dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah bertaklim bersamaku, bahkan dia sama sekali tidak hidup ketika zamanku, dan aku mencintainya dan aku merinduinya. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman setelahku. Jadi Rasul itu mustaq kepada kita, rindu dengan kita sebagaimana kita rindu dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, salah satu cara kita mencintai Rasul itu adalah, mumpung ini kita berada di hari kelahiran Rasul. Tapi kalau antum cek di beberapa kitab tentang hari kelahiran Rasul itu beda-beda sebenarnya. Bukan hanya 12 Rabiul Awal, harinya sepakat Senin, tapi kemudian tanggalnya ada yang berselisih. Ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal satu lagi saya lupa. Pokoknya ada 3 pendapat itu. Dan selisih dalam sirah itu lumrah ya. Tapi tetap harinya hari Senin. Nah, cara kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beraneka ragam, Pak. Cuma yang jelas, yang pertama adalah salawat. Itu penting. Saya sampaikan bahwa jangan menganggap bahwa salawat itu tidak penting. Salawat itu penting. Karena salah satu cara kita mencintai seseorang itu adalah menyebut namanya, senang menyebut namanya. Sama dengan kita mencintai Rasul itu juga senang menyebut namanya. Tapi salawat saja tidak cukup. Coba dirahmati Allah, salawat saja tidak cukup. Bahkan di kalangan kami kadang ada yang mengatakan jangan sampai kita malamnya salawat, subuhnya bablas. Nah itu payah itu ya. Malamnya bersalawat, subuhnya bablas. Jadi bersalawat penting, terutama malam Jumat sampai hari Jumat itu juga kita disunahkan untuk bersalawat. Yang kedua, itu juga tidak kalah pentingnya adalah mengkaji sirah. Karena urusan cinta itu juga bisa terus mekar kecintaan kita pada Rasul ketika kita tambah betul-betul mengenali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh begini. Tadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif kemudian ditolak, kemudian Rasul diusir sampai tumit beliau luka, pelipis beliau luka. Itu kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam. Itu datang menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, aku bisa perintahkan malaikat penjaga 2 bukit. Jadi Taif itu ada di antara 2 bukit. Jadi 2 bukit di mana? Di tengahnya ada Taif. Aku bisa perintahkan malaikat penjaga 2 bukit itu untuk kemudian mengangkat 2 bukit itu dan melemparkannya kepada mereka sehingga mereka bisa binasa. Itu Rasul betul-betul sudah terluka, terpuruk, ditolak mentah-mentah. Tapi Rasul masih sempat mengatakan kepada malaikat, masih tegar, sampai Rasul mengatakan tidak. Bahasa yang masyhur itu, kalla fa innahum la qaumun la ya'lamun. Enggak. Mereka begitu itu karena mereka tidak tahu kalau aku adalah seorang utusan. Bal ya, arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrikuna bih. Bahkan aku berharap kelak akan muncul dari sulbi-sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka, orang yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Coba kebayang, Rasul sudah disakiti, sudah ditawarkan solusi sama malaikat, ditolak, malah mendoakan yang baik. Itu kalau kita tidak paham kisah-kisah begini, jemaah yang dirahmati Allah, tidak bakalan mekar tuh cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bakalan tumbuh lebih dalam lagi, tumbuh lebih tinggi lagi, lebih besar lagi cinta kita kepada Rasul ketika kita hanya berkutat pada sesuatu yang sifatnya tidak lagi mempelajari sirah-sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sirah itu penting, termasuk kalau antum tahu bagaimana sirah Rasul ketika Fathu Makkah itu luar biasa sekali. Ketika Rasul sudah menang, Makkah sudah di tangan beliau, Rasul perintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan seluruh pemuka-pemuka Quraisy yang dulu benci kepada Rasul dan memfitnah Rasul. Itu dikumpulkan persis di hadapan Rasul di depan Multazam. Rasul kemudian menghunus pedangnya dan ditaruh di sininya nih, Pak. Di mana ini? Di leher orang-orang yang dulu benci kepada Rasul dan menghina Rasul. Kata Rasul, apa yang kalian pikirkan ketika pedangku ini ada di leher kalian? Itu mereka mengatakan, tidak ada ya Muhammad, kecuali kamu anta akhun karim, ibni akhin karim, ibni akhin karim.
kecuali engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara yang mulia, anak dari saudara. Dia memuji kemudian. Maka Rasul mengatakan setelah itu, al-an atau al-yaum aqulu ma qalahu Yusuf li ikhwati. Hari ini aku katakan sebagaimana yang dikatakan Yusuf untuk saudara-saudaranya. La tathribah alaikumul yaum. Tidak ada dosa bagi kalian. Kalian aku maafkan semua. Silakan pergi. Itu betapa ketegaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesabaran yang luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan itu adalah pemaafan Rasul yang paling sempurna dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena Rasul memaafkan di saat beliau bisa membalas. Ya kan? Kalau kita dimintai maaf normal gitu, itu pahala memang, tapi tidak sebesar pahala yang dilakukan Rasul. Dia memaafkan, beliau memaafkan di saat beliau mampu untuk membalas. Itu tinggal penggal aja sebenarnya. Tapi beliau masih mau memaafkan ketika mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita membaca sirah Rasul, itu kecintaan kita kepada Rasul tambah luar biasa. Dan sirah itu, teman-teman sekalian, sirah itu adalah aktualisasi dari Quran. Jadi kalau Quran itu bahasa kita tutorialnya atau manual booknya, maka aktualisasinya itu, prakteknya itu ada pada sirah. Ada pada sirah. Maka sirah itu penting. Di samping yang itu semua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kita mencintai Rasul itu juga dilihat seberapa besar kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini puncaknya. Ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup, bagaimana cara Rasul hidup. Itu tanda cinta yang paling sempurna, tanda cinta yang paling sempurna. Antum kalau ingin mengukur seberapa cinta istri antum sama antum, itu lihat seberapa patuh dia sama kita, ya kan? Kalau dia hanya menyebut-nyebut nama kita, mungkin iya dia cinta. Tapi ketika kepatuhan, itu puncak dari cinta. Ketaatan itu puncak dari cinta. Ya. Sampai kemudian kita itu mengorbankan kesenangan kita hanya untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh begini. Ketika perang Uhud itu, kita kan tahu bahwa kaum muslimin menderita banyak kerugian di situ. Banyak yang kemudian meninggal syahid. Ada yang menarik ketika perjalanan pulang. Rasul pulang bersama para sahabat, rombongan itu tentu dengan bahasa kita kerugian yang luar biasa besar. Karena banyak yang syahid, kemudian terluka dan lain sebagainya. Tapi di perjalanan tiba-tiba ada seorang wanita yang dia itu anaknya, suaminya, ayahnya, semuanya gugur di medan perang itu, di Uhud. Ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam membela agama Islam, kemudian gugur. Cuma yang menarik, wanita itu ketika melihat rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya itu, dia kemudian bertanya kepada rombongan itu, bagaimana keadaan Rasul? Satu orang mengatakan, suamimu meninggal, suamimu syahid. Dia mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lagi-lagi mengatakan, bagaimana keadaan Rasul? Satunya nyahut lagi, anakmu juga syahid. Dia istirja lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lagi-lagi mengatakan yang sama, bagaimana keadaan Rasul? Belum dijawab tuh teman-teman. Satunya mengatakan, ayahmu juga syahid. Dia mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Kemudian ada yang jawab, Rasul alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak percaya, tunjukkan di mana Rasulullah. Ditunjukkan kemudian. Dia datangi kerumunan yang bersama Rasul. Kemudian dia melihat bagaimana wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bahagia luar biasa dan dia mengatakan, ya Rasulullah, musibah bagiku kecil asal engkau dalam keadaan sehat walafiat. Itu Pak. Ini tingkatan cinta yang luar biasa.
Dia merasa sesuatu itu semuanya kecil ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehat walafiat, selamat. Padahal dia sudah kehilangan ayahnya, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan anaknya. Tapi selama engkau sehat ya Rasul, semuanya jadi kecil di hadapanku. Musibah itu jadi kecil di hadapanku. Nah, itu puncak cinta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Umar bin Khattab itu dulu pernah dikoreksi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar, engkau tidak betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya tidak lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya. Maka kalau hari ini kita mendapati ada fenomena di mana ada orang yang kemudian menghina Rasul, ada orang yang kemudian menjelek-jelekkan Rasul. Kalau hati kita ini sama sekali tidak marah, sama sekali tidak marah, berarti ada yang salah dengan hati kita itu. Ada yang salah. Tidak benci sama sekali, berarti ada yang salah dengan kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kurang pasti. Ada yang kurang. Karena ketika Rasul itu kemudian dihina, Rasul itu kemudian dicerca, maka kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mestinya hati kita ini bergejolak. Walaupun kita tidak bisa melakukan sesuatu yang katakanlah sampai sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu kepada Ka'ab bin Ashraf yang kemudian dipenggal lehernya itu karena menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak bisa melakukan itu, minimal hati kita ini bergejolak, hati kita ini marah, hati kita ini benci. Itu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Intinya bahwa kita ini beruntung sekali menjadi umat Rasul. Beruntung sekali, beruntung. Kita belum bicara bagaimana keutamaan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa sekali. Tapi yang terpenting adalah kita harus mensyukuri bahwa kita menjadi bagian dari umat Rasul, dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk menjadi umat Rasulullah adalah ittiba'u sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam akidah kita, dalam adab akhlak kita, dalam muamalah kita, ekonomi kita, dan sosial kita. Kita ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke. Apakah betul kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa untuk meniru Rasulullah? Karena saya seringkali menemui beberapa kasus, meskipun yakin bahwa Rasulullah SAW itu sebagai suatu hasanah, tetapi kadang ketika orang mau meniru, dianggap sebagai orang beda. Rasulullah itu berbeda, nggak bisa kita mencapai setaraf Rasulullah. Nah, jadi sebetulnya apakah kita itu bisa untuk mencapai taraf Rasulullah? Karena ya seringkali kita mau lebih bersabar, mau lebih beribadah lebih keras dan sebagainya, tetapi ada yang bilang nggak bisa. Kita berusaha semampu mungkin, tapi kalau ingin mencapai Rasulullah itu ya nggak akan bisa. Tapi kan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah, kalau contoh kan berarti bisa dicontoh. Terima kasih. Baik, salah satu pertimbangan menurut para ulama kenapa kemudian Rasul itu ya dipilih dari golongan orang-orang Quraisy itu, dipilih dari golongan manusia secara umum, itu karena Allah ingin memberikan kepada kita maklumat bahwa dia seperti kita yang bisa dicontoh, basyari, manusia gitu. Contoh, kalau kemudian kita bicara tentang Rasul juga pernah melakukan kesalahan. Beberapa kali Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur beliau ketika di Abasa wa Tawalla itu, ketika Rasul kemudian bersikap apatis dengan Abdullah bin Umi Maktum, ketika Rasul kemudian ditegur lagi oleh Allah saat beliau mengharamkan madu padahal Allah menghalalkan. Itu kan besyari sekali, itu manusiawi sekali itu. Bahkan bahasa Allah di situ, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak
tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan? Engkau ingin ridho dari istri-istrimu, engkau ingin menyenangkan istri-istri, dan ini manusiawi sekali kan, ini manusiawi sekali. Bahkan beberapa kali kan Rasul ditegur itu, manusiawi sekali. Artinya Allah itu memilih utusannya dari golongan manusia karena Allah ingin memberikan kita pemakluman bahwa dia layak untuk dicontoh, dia bisa dicontoh gitu loh. Walaupun kita tahu keterbatasan kita gitu loh. Rasul itu dibimbing oleh wahyu ya, secara langsung ya. Nah, kita tahu batasan-batasan kita, artinya bahwa beliau bisa dicontoh, tapi untuk seperti beliau plek ya gak mungkin bisa. Tapi ikhtiar kita untuk mencontoh beliau itu harus tetap ada dan terus berkobar. Jangan sampai dengan kalimat pasti tidak akan bisa sampai beliau itu kemudian membuat kita tersugesti bahwa ya sudahlah gak bakalan bisa. Jadi kita kemudian tidak berikhtiar untuk meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi salah satu pemilihan bahwa utusan itu dari golongan manusia sendiri, bahkan di surah Al-Jumu'ah itu Allah sampai mengatakan min anfusikum ya, dari golongan kalian sendiri, dari ya seperti kita manusia itu, karena memang Allah ingin memberikan pemakluman bahwa dia layak dicontoh, dia bisa dicontoh. Apalagi kalimat uswah hasanah bahasa tadi itu ya, bahwa Rasul itu adalah contoh yang baik, itu kan berarti bisa dicontoh. Cuma memang untuk bisa plek seperti beliau itu sangat tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Tapi minimal hati kita ini, keinginan kita, niat kita, kemauan kita untuk bisa mencontoh beliau itu tetap harus terus berkobar gitu. Begitu. Ada lagi? Nggih. Loh, enggak, ya. Masalah kasus yang berbeda itu jadi penghinaan terhadap di saat kita di sini belum melihat bagaimana ya, semoga pemerintah diberi hidayah sama Allah dan ketegasan dia terhadap negara yang menghina, apalagi presiden Prancis. Lalu kita mau bersikap baik, mau kita pergi jihad itu pun tidak bisa. Kita mau menyumbang harta pun kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Hingga yang terakhir mungkin bergejolak hati kita, ingin merasa marahnya kita terhadap bagaimana mereka itu melecehkan Nabi kita. Itu perlukah kita mendoakan yang tanggap buat mereka, atau kita mendoakan hidayah, semoga mereka itu hidayah, mungkin karena berdoanya dia seperti itu. Ya, baik. Teman-teman sekalian, kejadian begini ini sebenarnya pernah terjadi di masa Rasul yang sebagaimana saya sampaikan tadi, di mana kemudian ada namanya Ka'ab bin Ashraf, salah satu penyair terkenal dari Yahudi yang kemudian memprovokasi untuk kemudian menggalang kekuatan mengalahkan kaum muslimin. Itu oleh Rasul kemudian di satu momen Rasul mengatakan siapakah yang mau mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf. Maka ada 1-2 orang yang kemudian mau dan akhirnya dipenggal. Memang ada momen-momen kalau urusan penghinaan kepada agama ini bukan lagi urusan yang sifatnya sepele ya. Bukan lagi toleransi atau enggak. Tapi memang itu urusan izzah sebenarnya. Maka kita mau enggak mau harus bersikap ya, bersikap. Kalau kita punya kekuatan secara kekuasaan, bisa kita gunakan kekuasaan. Kalau kita punya kekuatan dari lisan kita ini, contoh seperti saya katakanlah mengajar begitu, kita bisa gunakan kekuatan ini untuk kemudian mempersuasi agar juga orang-orang ikut terlibat. Kalau enggak, semuanya kita enggak bisa. Kita pakai minimal hati kita ini, sebagaimana man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi dan ila akhirih itu. Kalau kita tidak bisa semuanya, karena kita katakanlah orang awam, masyarakat sipil yang orang katakanlah orang biasa, maka minimal hati kita bergejolak. Kalau tadi apakah kita harus mendoakan yang jelek? Kalau usul saya doakan hidayah. Doakan hidayah. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang Taif untuk mendapatkan hidayah, dan akhirnya di tahun ke-9 Hijriah itu seluruh Taif itu muslim. Kita berharap kalau kemudian dia mendapatkan hidayah, apalagi presiden, dia punya pengaruh kemudian kepada orang-orang di bawahnya. Jadi kalau boleh mengusulkan, dan mungkin ini
usulan yang baik, insya Allah doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah ya. Itu. Baik, ada lagi? Cukup pikir. Ya. Intinya teman-teman sekalian, ini momen yang baik, bulan ini bulan yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan Maulud, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan ini. Mari kita memperbanyak selawat, kita memperbanyak untuk mengkaji sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita memperbanyak untuk mengkoreksi apakah sejauh ini perilaku kita, akhlak kita, ibadah kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus berintrospeksi sehingga suatu saat kita berharap kita ini dipandang layak oleh Rasul untuk dijadikan sebagai bagian dari umatnya. Karena kita sangat khawatir, mungkin ya hari ini kita pede aja gitu mengatakan bahwa kita ini umat Rasul, tapi tidak tahu apakah Rasul ngakuin atau tidak, kan itu urusan Rasul ya. Tinggal bagaimana kemudian kita berikhtiar agar betul-betul dipandang pantas, layak untuk diakui sebagai umatnya ketika kelak kita di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan hidayah serta taufik sehingga kita sampai bertemu dengan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.